selamat siang, selamat datang di acara Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya Hawa Habibah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang menerjemahkan visi misi Gubernur 2022 menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Dan tentu pada kesempatan hari ini kita tidak sendirian karena sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Betul. Ya. Dan ini adalah Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MSI. Ya. Selamat siang Bapak Sugeng. Selamat siang Mbak Awa. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah ya? sehat terus. Sehat itu kuncinya. Sehat dan semangat Mbak Awa. Betul. Nah Pak, ini nanti kita akan berbincang-bincang banyak hal mungkin. Dan akan saya buka nanti di satu pertanyaan tentang tema besar kita hari ini. Nah, bagaimana sih pandangan dari Pak Sugeng, dari kacamata Pak Sugeng tentunya tentang visi misi Gubernur 2022 yang tentang kemuliaan martabat manusia Jogja itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi ini saya mewakili pandangan pribadi maupun saya sebagai Kepala Dinas Pertanian. Jadi pada dasarnya visi misi Bapak Gubernur dalam rangka menciptakan kemuliaan bagi dan peningkatan martabat bagi manusia Jogja itu satu hal yang menurut saya itu nggak bisa ditawar. Artinya apa? Bagaimana kemudian masyarakat Jogja itu bisa menjiwai betul ya terkait dengan keistimewaan Jogja, terkait dengan budaya adiluhung Jogja, termasuk bagaimana mencapai kemuliaan itu tentunya diawali dari sikap mental kita sendiri dari masyarakat Jogja. Artinya Ngarsa Dalem tentunya menghendaki bahwa sebagai masyarakat Jogja ini harus tahu jati diri manusia Jogja. Kalau dikaitkan dengan pertanian, ketugasan saya ya tentunya kemuliaan itu sendiri diawali dari peningkatan potensi, ya, pengembangan potensi dari masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat Jogja itu bisa jadi tuan rumah di wilayah sendiri. Kalau itu bicara pertanian, ya petani itu bisa memuliakan dirinya sendiri, tapi sekaligus juga mempunyai kepentingan yang cukup besar dalam rangka untuk menciptakan swasembada pangan, untuk mencukupi kebutuhan pangan dari manusia Yogyakarta atau masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu Mbak, kira-kira. Dan kalau dari Pak Sugeng sendiri, bagaimana ketika melihat masyarakat Jogja, apakah sudah cukup sejahtera gitu? Kalau saya sebagai orang Jogja, saya sebagai abdi dalem ya di Jogja apapun, kami di dinas ini kan pada dasarnya juga kawula dalem. Jadi melihat untuk daerah istimewa Yogyakarta, masyarakat DIY ini menurut kacamata saya sudah sangat cukup ya dalam hidup dan kehidupannya. Meskipun mungkin kalau didekatkan dengan satu indikator-indikator tertentu, misalnya kemiskinan, ya tentu saja ada sesuatu yang kemudian indikator itu tidak bisa letterlock untuk menggambarkan karakteristik ya adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Jogja. Tapi secara umum kalau saya ditanya masyarakat Jogja ini sebenarnya sudah clear ya, artinya dalam hidup kehidupannya juga sudah cukup, kemudian dalam aktivitasnya juga bagus dan ciri khas dari Jogja dari sopan santun, lembah mana, handap asor. Makanya salah satu misalnya ikon Jogja sebagai kota pariwisata terkemuka se-Asia Tenggara harapannya di 2025. Salah satu ikatan bagi mereka yang special interest yang pengen datang ke Jogja ya return to return. Ya pertama kulinernya murah, masyarakatnya ramah tamah, kemudian wilayahnya juga sangat erat dengan potensi-potensi wisata yang bagus yang didukung oleh semua infrastruktur dan kalau dari kami tentunya dari kecukupan pangan yang sangat beragam, bergizi, seimbang dan aman yang tersedia cukup swasembada dan dengan harga yang terjangkau. Walaupun tingkat kemiskinan di Yogyakarta ini masih ya boleh seperti itu, tapi pada dasarnya memang ya kalau pendekatannya itu konsumsi masyarakat Jogja ya tidak salah kalau masih dalam posisi
di kemiskinannya masih tinggi. Ya, tapi kalau pendekatannya itu aset, di mana sih ada masyarakat miskin di Jogja? Nggak ada. Tapi kalau pendekatannya konsumsi, misalnya ganti baju setahun berapa kali? Ya kalau orang Jogja sekali, 2 kali cukup. Tapi kan apakah itu masuk di ukuran sejahtera? Kita yang nggak pernah tahu, itu domainnya BPS ya. Betul. Jadi karena pendekatannya itu bukan aset, jadi untuk mengukur manusia Jogja itu harusnya pendekatannya harusnya aset, jangan konsumsi. Kalau konsumsi mesti dengan effort, karakteristik masyarakat juga yang nerimo ing Bandung seperti itu ya. Kalau diukur secara literal kemudian angka itu kami kira ya betul kalau tinggi kan, seperti itu Mbak. Berarti untuk ketahanan pangan maksudnya bahwa kebutuhan secara pangan itu sendiri masyarakat Jogja sudah terpenuhi ya Pak ya? Insya Allah. Pengalaman empirik selama 3 tahun terakhir saja, bahwa dari ukuran neraca bahan makanan, antara permintaan dan penyediaan, kita itu dari 12 pangan pokok itu semua surplus. Bahkan sampai akhir Desember ini pun masih sangat cukup, terutama kalau kita bicara pangan. Bahkan surplusnya untuk pangan itu hampir mendekati 50%. Ya, 50% itu kita kelebihan. Artinya swasembada gitu. Tapi kalau ini kita coba melebar ke beberapa wilayah gitu, maksudnya di Indonesia masih ada produk-produk atau pangan yang memang belum terpenuhi sehingga kita masih cenderung impor. Itu gimana nih pandangan Pak? Kalau dari kami selaku orang yang bergerak di bidang pertanian sebagai kepala dinas, impor itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi untuk situasi kondisi yang memang memaksa untuk itu. Misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan pangan yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri, berarti kan memang harus impor, seperti itu. Atau pada situasi tertentu force majeure, keadaan kahar dalam negeri memang membutuhkan, ya dimungkinkan. Tapi jangan kemudian impor itu menjadi budaya. Apapun situasinya, kecukupan enggak, tapi impor tetap dilakukan. Enggak gitu juga. Harusnya manakala kemudian kebutuhan pangan di dalam negeri itu sudah cukup, ya kenapa harus impor? Betul. Kenapa kita tidak mengoptimalkan potensi dalam negeri? Betul. Karena salah satu konsep kami dalam rangka pendekatan untuk ketahanan pangan, kecukupan pangan, kami itu mengangkat yang namanya mengangkat pangan lokal. Ya, artinya pangan lokal yang dulu oleh nenek moyang kita di daerah istimewa Yogyakarta itu diuri-uri ya. Semua yang ada di Karangkitri, di pekarangan, ya di sekitar rumah yang tumbuh itu bisa menghasilkan pangan. Bahkan kalau dulu kan ada yang namanya warung hidup, apotik hidup, ya kan, lumbung hidup. Ya kalau lumbung hidup berarti untuk kecukupan pangan tidak harus membeli dari luar. Ya kalau apotek hidup kalau sakit itu kan bisa dengan biofarmaka yang ditanam di sekitar rumah. Ya kemudian warung hidup, manakala ada kelebihan produksi yang ditanam di Karangkitri sekitar rumah, lahan sempit, itu kan bisa dijual. Apalagi kalau kita bicara kota, ya pasarnya kan ada di situ. Ya kita bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian langsung dijual di situ. Jadi seperti itu. Lebih ke situ ya Pak? Ya. Sebisa mungkin ya kita cukupkan kebutuhan pangan kita untuk kita sendiri itu bisa dicukupi dari wilayah kita sendiri. Itu namanya swasembada ya. Seperti itu. Tapi kalau di Jogja sendiri apa nih Pak yang memang benar-benar yang sangat masih kurang gitu dalam pangan itu sendiri sehingga kita harus mewujud ke impor itu tadi? Secara umum sebenarnya justru di luar pangan pokok. Okay. Ya jadi pangan-pangan tambahan itu yang memang seperti apa? Yang di Jogja itu masih harus mendatangkan dari luar. Misalnya buah-buah tertentu. Ya kalau kita bicara durian, bicara salak, bicara apa yang ada di sini ya rambutan dan lain-lain. Kami kira Jogja cukup lah. Sudah. Tapi kalau udah bicara kiwi, bicara anggur, bicara apel, ya tentunya mesti harus mendatangkan. Karena secara
agroklimat, khususnya untuk apel kan nggak bisa hidup di Jogja. Betul. Artinya mau nggak mau harus mendatangkan dari luar. Impor tolong dikonotasikan tidak mesti dari luar negeri. Jadi dari luar daerah itu pun namanya juga Bisa impor. dikatakan impor ya. Iya. Oke. Jadi karena kebutuhan yang memang secara agroklimat itu tidak bisa diciptakan, ditumbuhkan atau dihasilkan di Jogja, ya kita baru impor. Ya makanya kalau ditanya tadi Mbak Hawa apa sih? Ya kalau anggur belum banyak, walaupun bisa. Kemudian apel terutama yang jelas sekali nggak mungkin hidup di Jogja. Jakarta. Kalau sayuran ya bawang putih itu ada lumbu putih tapi nggak menarik ya, sampai sekarang ini belum menarik konsumen untuk memanfaatkan bawang putih kita yang dataran rendah karena kecil-kecil. Oh, Nah, Mbak Hawa sendiri kalau masak kan mesti milih bawang yang gede, padahal bawang yang gede itu bawang kadeng itu dari Cina, di sini nggak bisa ditumbuhkan. Ya, contohnya seperti itu secara umum seperti itu. Lalu kan ini kan Pak Sugeng menjadi salah satu kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan. Kalau boleh tahu program apa sih Pak yang saat ini sedang diupayakan atau digemborkan gitu untuk Jogja Yang sendiri? pertama dan utama adalah dibicara pertanian, mesti kebutuhan pokok dari kegiatan bidang pertanian itu lahan. Di Jogja dari tahun ke tahun ini lahan-lahan produktif ini beralih fungsi kepada kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Bahkan rata-rata 150 sampai 250 hektar itu alih fungsi. Ya, di satu sisi lahannya semakin sempit. Ini harus dilindungi. Ya kan kita udah ada Perda 10 2011, kemudian diperbarui dengan Perda 6 2021 dan ini nanti juga akan diperbaiki lagi dengan adanya Perda Tata Ruang. Artinya yang pertama lahan harus dilindungi. Berapapun apapun situasinya lahan pertanian pangan itu harus ada karena itu modal dasar. Ya. Kemudian setelah lahannya ada, tentunya kita akan berpikir lahan ini kan sudah semakin sempit, degradasi lahannya juga semakin akut, penduduk yang makan semakin banyak, berarti kami harus meng-create bagaimana kemudian peningkatan produktivitas. Kalau tadinya padi itu 5 ton per hektar, ya sekarang ini sudah menjadi 6,5 ton per hektar, ya ke depan mungkin kalau mungkin ya 10 ton per hektar. Lahannya semakin sempit, kalau profitasnya nggak di-push, ini tetap akan terjadi kekurangan. Ya kan? Ini yang kedua peningkatan profitas. Kemudian yang ketiga tadi seperti yang saya sampaikan, ya kembalikan kepada image masyarakat untuk kembali mencintai mengkonsumsi pangan lokal. Faktanya pangan lokal itu lebih murah dan lebih tersedia. Tapi sekarang kan orang jarang makan tiwul, ya kan? Orang jarang makan padi Garut, padi ganyong itu. Padahal itu yang kita dulu makannya itu makan pokok. Nah ini kita kampanyekan untuk kembali kepada pangan lokal. Nah selain itu tentunya kita akan kita sedang melakukan juga kampanye sosialisasi untuk hemat pangan. Ya contoh kalau Mbak Hawa misalnya kondangan ya sekarang modelnya standing party. Ya kadang-kadang semua makanan diambil, tapi endingnya adalah tersisa. Betul. Lah itu ternyata sampah kita itu 20% sampai 40% itu disebabkan oleh sampah pangan. Nah makanya kami mengkampanyekan food loss, kehilangan makan itu jangan sampai terjadi. Food waste, kehilangan pangan yang di depan yang sudah kita makan itu juga nggak boleh terjadi. Sehingga ya kita harus efektif, hemat, efisien terhadap pangan mulai dari piring kita. Makanlah sesuai kebutuhan. Makanlah sesuai yang disenangi. Usahakan makanan itu jangan sampai tersisa. Bayangkan kalau sampah di piungan itu ya ternyata 20% sumbangannya ini dari sampah makanan. Dari makanan ya Pak. Ya kan? Makanya bijaklah manakala makan ya seperti itu. Jadi minimal 4 peran besar ini yang kami lakukan dan sosialisasikan. Dan yang terakhir tentunya kami pendekatannya adalah B2SA. Makanlah pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Artinya makan itu tidak asal kenyang.
makan itu jangan sekedar eksklusif, ya kan, makan makanan impor yang harganya mahal. Kecenderungan milenial kita kan so cost itu, padahal itu tidak lebih sehat dan harganya mahal. Sementara kita punya pangan sendiri yang lebih higienis dan murah, seperti itu. Jadi 5 itu yang kami push untuk program ke depan. Tapi kalau di ending kan ya, yang pertama kita akan jaga kecukupan pangan kita sendiri. Kita harus tahan terhadap kebutuhan pangan. Syukur nanti bisa mandiri, syukur lagi bisa berdaulat. Ya kalau yang 2 ini memang masih bisa untuk memasukkan pangan dari luar. Tapi kalau udah kedaulatan pangan, ini harus bisa mencukupi dirinya sendiri. Ya kita sekarang baru ke arah ke kemandirian ya, dari ketahanan pangan ke mandiri pangan. Mandiri pangan. Iya. Termasuk ini yang terakhir Pak, Ya. bagaimana ketika lahan ini kan selalu menjadi masalah gitu. Semakin sempit lahannya, dan ini kan Ya. bukan hanya bicara tentang Ya. Jogja saja, tapi juga di seluruh Ya. Indonesia. Ini apa sih Pak yang maksudnya yang bisa kita lakukan begitu? Ya. Yang pasti dari pemerintah ini yang utama dan pertama adalah melindungi lahan. Tadi ada perda, ya kan, perlindungan lahan, pertanian pangan berkelanjutan, kemudian ada rencana tata ruang wilayah, itu yang harus dikunci. Ya, sekarang ini kalau dulu ada 34.000 hektar, itu untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disengker nggak boleh berubah. Kemudian ada tambahan ya lahan perlindungan lahan pangan itu sampai 74.000 hektar. Kemudian ada tambahan lagi untuk cadangan pangan sampai ke 104.000 hektar. Lah RT RW yang akan datang ini tinggal 74.000, tapi itu sudah termasuk cadangannya. Ini yang kami harapkan kalau bisa ini dikembangkan lagi, dan lahan yang 104.000 hektar atau menjadi 74.000 hektar itu harus disengker betul, nggak boleh alih fungsi untuk kepentingan yang lain. Makanya Ngeso Dalem kan sangat bijaksana, bagaimana jalan tol itu besok sebanyak mungkin elevated di atas Selokan Mataram misalnya, karena beliau sangat bijaksana, beliau perso. Kalau itu di bawah, nanti ujung-ujungnya lahan pertanian subur itu akan kemakan untuk infrastruktur. Tapi pertanyaannya apakah infrastruktur itu nggak penting-penting? Apakah nggak boleh dibangun? Harus. Tapi jangan sampai mengorbankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, dan Ya. mungkin itu ya, karena ini waktunya sangat singkat sekali Pak Sugeng. Nanti mungkin kita akan bisa lebih banyak bercerita, berdiskusi dan tentang ketahanan pangan itu sendiri. Dan mungkin saya akan coba merangkum bahwa ternyata menjadi penting ya Pak, bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya dari pemerintah sendiri, tapi juga kita harus sebagai masyarakat juga bisa ikut andil gitu ya, untuk tetap sama-sama tadi saya menjaga. lupa menyampaikan, ya artinya kalau bicara kecukupan pangan, ketahanan pangan, kemandirian, kedaulatan, itu tidak hanya pertanian. Bagaimana infrastruktur pengairan PU, bagaimana UMKM, koperasi, perindustrian, perdagangan, jadi semua terlibat. Berarti semua harus terlibat. Elaborasi. Benar. Berarti harus benar-benar elaborasi yang sangat kuat agar bisa ketahanan pangan di Indonesia ini bisa benar-benar tercukupi, terpenuhi dan aman semuanya. Begitu ya Pak Sugeng. Terima kasih atas waktunya hari ini, luar biasa sekali. Baik, sehat selalu Pak Sugeng. Dan mungkin itu dari kami, bincang singkat dari Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya Hawa Habibah dan Bapak Sugeng Purwanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.